Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Madani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Serevina MM. Dengan topik pembahasan sejarah pendidikan dunia sebelum tahun 1945 dan subtopiknya zaman-zaman sejarah pendidikan dunia. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materinya. Ringkasan materi, sejarah pendidikan dunia dimulai dari zaman purba dan zaman Yunani purba, kemudian zaman Helenisme tahun 150 sampai 500 sebelum Masehi ke zaman pertengahan tahun 500 sampai 1500-an, zaman reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1600-an. Yang kedua itu adalah zaman realisme, pendidikan diarahkan kepada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia. Yang ketiga itu adalah zaman rasionalisme, memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri. Yang keempat itu adalah Francis Bacon, adalah tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme melalui penggunaan metode induktif. Yang kelima, John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Dan yang terakhir itu adalah J.J. Rousseau, adalah seorang filsuf Prancis yang mengungkapkan teori dari naturalisme. Learning outcome. Yang pertama itu adalah mengetahui sejarah pendidikan dunia, yang kedua mengetahui zaman sejarah pendidikan dunia, yang ketiga itu adalah mengetahui tokoh sejarah pendidikan dunia. Zaman sejarah pendidikan dunia. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan mengalami berbagai transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran dan konteks sosial budaya. Zaman-zaman pendidikan ini tidak hanya membentuk cara berpikir dan karakter individu, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Berikut ini kita akan membahas beberapa zaman sejarah pendidikan dunia yang muncul sebelum tahun 1945. Yang pertama itu adalah zaman rasionalisme. Rasionalisme sudah ada sejak zaman Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, yang menerapkannya sebagai filsafat. Tokoh awal rasionalisme dalam filsafat modern adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Rasionalisme muncul sebagai tanggapan terhadap dominasi gereja di barat pada abad pertengahan. Pada zaman rasionalisme ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Paham ini itu muncul karena masyarakat dengan kekuatan akalnya dapat menumbangkan kekuasaan Raja Prancis yang memiliki kekuasaan absolut. Teori yang membebaskan jiwa manusia ini mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti intelektualisme, individualisme, dan juga materialisme. Pendidikan pada masa zaman rasionalisme terdapat 4 hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, di antara sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan menerima sesuatu sebagai kebenaran kecuali jika melihatnya secara langsung. Yang kedua, pecahkan setiap masalah atau kesulitan itu menjadi sebanyak mungkin bagian. Yang ketiga, bimbingkan pikiran kalian secara teratur. Yang keempat itu adalah selama proses mencari dan memeriksa hal-hal sulit selalu harus dibuat perhitungan yang sempurna dan perhitungan yang secara menyeluruh. Hubungan antara filsafat rasionalisme dan ilmu pengetahuan menciptakan kerangka konseptual yang kuat dan untuk memahami dunia. Meskipun ada tantangan dalam menggabungkan rasionalisme dengan elemen empiris, keterkaitan ini telah menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Rasionalisme menekankan akal budi dan rasio sebagai sumber utama pengetahuan, meyakini bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan deduktif, tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman empiris. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran rasionalisme mempengaruhi pendekatan terhadap pengetahuan ilmiah, serta dampaknya pada pendidikan dan pemahaman manusia. Pentingnya pendidikan rasionalis. Rasionalisme menekankan peran akal budi dalam memahami dunia dan mencari pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan rasionalisme akan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga deduktif. Yang kedua yaitu adalah proses pembelajaran yang berbasis akal budi. Pendidikan yang diilhami rasionalisme mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dan penggunaan akal budi. Proses belajar tidak hanya terbatas pada pengalaman empiris semata, tetapi juga melibatkan refleksi dan pemikiran kritis. Yang ketiga itu adalah kritik terhadap empirisme berlebihan. Rasionalisme seringkali memberikan kritik terhadap pandangan empiris yang berlebihan. Dalam konteks pendidikan, ini dapat mencerminkan skeptisisme terhadap pendekatan pendidikan yang terlalu mengandalkan metode observasional atau eksperimental tanpa mempertimbangkan peran aktif akal budinya siswa. Kedua ini itu adalah zaman realisme. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia pula. Berbeda dengan pendidikan sebelumnya. Realisme ini lebih menghendaki pikiran yang praktis dan menolak metode deduktif yang bertitik tolak dari ketentuan umum dalam buku kebudayaan klasik menuju gejala-gejala yang ada di alam ini. Nah, aliran ini yang dipelopori oleh tokoh Francis Bacon pada abad ke-17 menegaskan bahwa pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Prinsip pendidikan yang dikembangkan pada zaman realisme antara lain, yang pertama itu adalah pendidikan lebih dihargai dari pengajaran. Yang kedua, pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri. Yang ketiga, penanaman pengertian lebih penting daripada hafalan. Yang keempat, pelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, diawali dengan bahasa ibu. Yang kelima, pelajaran harus diberikan satu persatu, mulai dari yang mudah bisa dibantu dengan gambar-gambar. Yang keenam itu adalah pendidikan harus diperoleh dari metode induktif, yaitu mulai dari menemukan fakta-fakta khusus, kemudian dianalisa sehingga menimbulkan suatu kesimpulan. Dan yang ketujuh itu adalah anak-anak harus belajar dari alam. Zaman naturalisme muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme pada abad ke-18, dipelopori oleh tokoh seperti John Constable. Naturalisme ini mendorong keseimbangan antara rasio, hati, dan alam, serta mengajak manusia untuk menemukan kebenaran dalam dirinya sendiri. Secara definitif, istilah naturalisme ini berasal dari kata natur yang mencakup keseluruhan realitas dari dunia fisik hingga fenomena ruang dan waktu. Semua penganut naturalisme adalah penganut realisme, tetapi tidak sebaliknya. Imam Bernadib menjelaskan bahwa realisme adalah anak dari naturalisme, sehingga banyak ide pemikiran realisme sejalan dengan nilai estetis dan etis yang diperoleh dari alam. Pandangan aliran filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama pemikiran filsafat naturalisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan alam. Manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir harus dipersiapkan untuk Tuhan melalui pendidikan yang mencakup ketuhanan, budi pekerti, dan intelektual. Pendidikan bertujuan untuk menjadikan individu lebih arif dan bijaksana, bukan hanya sekedar mau belajar. Dalam filsafat pendidikan naturalisme, orang tua dianggap sebagai guru yang paling alami bagi anak. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai
jauh sebelum proses formal. Sekolah berperan penting dalam aliran ini karena belajar dianggap sebagai proses yang alami yang memerlukan pengajaran. Paham naturalisme memandang bahwa guru seharusnya tidak hanya mengajar materi, tetapi juga mendidik murid secara keseluruhan. Prinsip dalam proses pendidikan zaman naturalisme. Prinsip pendidikan pada zaman naturalisme menurut Herbert Spencer melalui esai-esainya yang terkenal berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga, yaitu yang pertama itu ada mengamankan kebutuhan hidup, yang kedua meningkatkan anak didik, yang ketiga memelihara hubungan sosial dan politik, yang keempat menikmati waktu luang, dan yang kelima pemeliharaan diri. Yang keempat adalah zaman developmentalisme. Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan jiwa sehingga aliran ini disebut dengan gerakan psikologis dalam pendidikan. Intisari konsep pendidikan yang dikembangkan oleh aliran ini adalah yang pertama, mengaktualisasikan semua potensi anak yang masih laten, membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Yang kedua, pengembangan ini dilakukan sejalan dengan tingkat-tingkat perkembangan anak yang melalui observasi dan eksperimen. Yang ketiga, pendidikan adalah pengembangan pembawaan yang disertai dengan asuhan yang baik. Yang keempat, pengembangan pendidikan yang mengutamakan perbaikan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan universal. Yang kelima yaitu adalah zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme ini muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialisme. Nah, konsep pendidikan pada zaman nasionalisme adalah yang pertama, menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Yang kedua itu adalah mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejuruan. Yang ketiga, materi pelajarannya meliputi bahasa dan kesusastraan nasional, pendidikan kewarganegaraan, lagu-lagu kebangsaan, sejarah dan geografi negara, dan pendidikan jasmani. Akibat dari pendidikan ini itu adalah munculnya chauvinisme, yaitu kegilaan atau kecintaan terhadap tanah air yang berlebih-lebihan di beberapa negara, seperti di Jerman yang akhirnya menimbulkan pecahnya Perang Dunia I. Yang keenam yaitu adalah zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Liberalisme ini menyebutkan pendidikan merupakan alat untuk memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintahan yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bidang ekonomi. Mengarah pada individualisme, seseorang yang memiliki pengetahuan luas maka berkuasa. Positivisme adalah percaya adanya kebenaran dan dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Sedangkan tokoh dalam positivisme yaitu adalah Auguste Comte. Yang ketujuh itu adalah zaman sosialisme. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu atau bahkan dua generasi, sehingga memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri dan lahirlah sosiologi pendidikan. Kajian sosiologi tentang pendidikan prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan yaitu yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain dan hubungan kemanusiaan di sekolah serta pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang kedua, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial. Berikutnya itu adalah studi kasus terkait zaman nasionalisme yang berjudul Descartes and Rationalism. Perhatikan cuplikan video berikut. Today we'll take a look at an example of a rationalist in René Descartes and provide an argument for why you may want to be. Latar belakang dari studi kasus tersebut yaitu adalah zaman nasionalisme pada abad ke-17 dan 18 menekankan akal dan logika sebagai sumber pengetahuan dengan René Descartes-nya sebagai tokoh utama. Ia menyatakan cogito ergo sum yang artinya saya berpikir maka saya ada, yang menunjukkan pentingnya pemikiran kritis dalam mencari kebenaran. Pengetahuan harus dibangun di atas dasar yang tidak diragukan melalui metode skeptis. Dalam pendidikan nasionalisme ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis, relevan untuk menghadapi tantangan global. Negara yang menerapkan sistem ini fokus pada mata pelajaran seperti matematika, sains, dan filsafat. Menggunakan metode yang mendorong diskusi, tujuannya adalah menciptakan individu yang berpikir mandiri dan berkontribusi positif pada masyarakat. Input masalah dari studi kasus yang pertama itu adalah apa prinsip dasar rasionalisme menurut René Descartes. Yang kedua, bagaimana metode skeptis dapat diterapkan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, apa dampak dari penerapan rasionalisme terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di suatu negara. Proses penyelesaian masalah pada studi kasus yang pertama itu adalah prinsip dasar rasionalisme menurut René Descartes adalah keyakinan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal budi bukan hanya pengalaman indrawi. Ia menggunakan keraguan metodis untuk menemukan kebenaran yang tak terbantahkan dengan ungkapan terkenalnya yaitu adalah cogito ergo sum yang artinya aku berpikir maka aku ada. Oleh karena itu, mengkaji karya-karya Descartes seperti Meditation on First Philosophy sangat penting untuk memahami konsep dasar rasionalisme dan metode skeptis. Yang kedua, dalam menerapkan metode skeptis dalam sistem pendidikan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penting untuk mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip rasionalisme. Menerapkan metode skeptis dalam pendidikan dapat mendorong siswa lebih aktif dalam diskusi dan juga kolaborasi, serta melakukan evaluasi yang efektif terhadap hasil belajar siswa melalui ujian dan juga proyek. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat lebih memfasilitasi pemikiran analitis dan juga evaluatif. Yang ketiga, dampak penerapan rasionalisme terhadap pendidikan di suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di suatu negara. Dengan mendorong penggunaan logika dan metode ilmiah, rasionalisme ini meningkatkan akurasi dan validitas penemuan ilmiah yang pada gilirannya memacu inovasi di berbagai bidang seperti sains dan juga teknologi. Dalam konteks pendidikan, sistem pembelajaran menjadi lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, bukan sekedar menghafal fakta. Selain itu, rasionalisme mengajarkan siswa untuk berpikir mandiri dan skeptis, mendorong mereka untuk mencari kebenaran. Budaya akademis yang terbuka terhadap kritik dan ide baru juga muncul, yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, penerapan rasionalisme berkontribusi pada kemajuan intelektual dan inovasi dalam masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang menghasilkan individu yang lebih kritis dan juga kreatif. Output studi kasus yang pertama, sistem pendidikan menurut prinsip René Descartes itu adalah terbentuknya kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan juga analitis. Yang kedua, metode skeptis seringkali menimbulkan keraguan tentang segala sesuatu sehingga pasti akan membuat siswa sulit untuk menentukan apa yang dianggap pasti. Oleh karena itu, siswa perlu menunjukkan kemampuan lebih baik dalam analisis dan juga pemecahan masalah. Yang ketiga, dampak dari penerapan rasionalisme membuat generasi lulusannya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara mendalam dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Feedback studi kasus yang pertama itu adalah umpan balik dari siswa. Melalui prinsip René Descartes mampu membuat siswa itu merasa lebih terlibat dalam proses belajar dan mampu berpikir secara mandiri. Yang kedua itu adalah kritis dan analitis. Metode
Metode skeptis ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis yang sangat penting, dan guru juga dapat melaporkan peningkatan interaksi di kelas dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga itu adalah pengembangan berpikir kritis. Dampak dari penerapan rasionalisme dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga membantu siswa untuk menganalisis informasi yang lebih baik lagi. Sejarah pendidikan dunia mencerminkan evolusi pemikiran dari zaman Hellenisme hingga abad ke-20. Aliran seperti realisme ini menekankan pengalaman nyata, sementara rasionalisme mendorong kebebasan berpikir dan penggunaan akal. Naturalisme fokus pada pendidikan yang selaras dengan alam, dan developmentalisme ini mengembangkan potensi anak melalui observasi. Nasionalisme membentuk identitas nasional, tetapi dapat menimbulkan chauvinisme. Liberalisme dan positivisme melihat pendidikan sebagai alat kekuasaan, sedangkan sosialisme menekankan tujuan sosial. Semua aliran ini menunjukkan bagaimana konteks sosial, politik, dan budaya mempengaruhi pendidikan serta perannya dalam membentuk individu dan masyarakat. Demikian referensi yang saya rangkum dalam daftar pustaka berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.